Jauh juga ini dia. Ntar ya. Ah, tar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Kali ini kita bakal unboxing dan review produk terbaru dari Duromoto. Nah, ini produknya. Tonton terus sampai habis. Ada apa aja isinya? Ya, kita bakal review dusnya dulu ya. Seperti biasa, Duromoto ini mempunyai tema yang senada dari semua tipenya, yaitu hitam dan kuning, gak pernah berubah. Di depan ini kita dapetin logo Duromoto yang besar. Nih Ultimate Series Draper and Switch. Jadi udah dapet saklar kayaknya nih. Oh nih, di gambar juga udah dijelasin di sini. Ini drapernya, ini saklarnya. Ini saklarnya unik juga ya. Nah, nanti kita bakal lihat isinya gimana. Di sini ada special function, ada dimmer, stop and flip-flop mode, high low and pass beam. 6 bulan garansi. Mantap. Nih tampilan depan. Kita ke bawah. Sini jelas banget, besar banget, Ultimate Draper and Switch Series. Oh, keren nih. Logo Duromoto lagi. Kita ke sisi belakang. Nah, di belakang ini dia nampilin skemanya ya. Di sini kalau kita lihat, ini ada lampu nih, ada kabel ke lampu. Ada switch yang kita dapetin, nih unit driver di tengah, lalu ini ada ke aki dan ke ground atau negatif aki atau ke rangka. Nah, masak lah itu dia. Di sini juga diterangin ada spesifikasinya, ada operating voltage-nya dari 9 sampai 24 volt. DC maksimal power rating 10 ampere. 10 ampere itu berarti sekitar 120 watt lampu ya. Untuk satu driver ini dia bisa ngehandle untuk 120 watt lampu. Tapi di sini dia amannya untuk satu lampu aja nih, karena lampunya 100 watt nih. Nih si Duromoto X5 nih ditampilin di sini. Bisa pakai M6 atau X2 ya. Pokoknya 100 watt. Nah, di sini ada 3 switch mode, 3 switch multifunctional panel. Ada 5 level dimmer, dia ada 5 perdupnya atau dimmernya. Lalu ada strobe, flip-flop, high-low mode, pass beam. Nah, ini udah plug and play. Ini berarti dia udah PNP untuk lampu-lampu Duromoto ya. Jadi nggak bakal bongkar-bongkar kabel lagi. Isi dalam paketnya ada satu set driver, ada satu set saklar, ada satu kartu garansi. Nah, sini gue jelasin nih. Oh enggak, ini tadi ke atas kita cuma ke atas doang ya. Nggak taunya ke bawah ada kabel lagi. Sorry nih, kita nggak lihat tadi. Jadi kabelnya itu yang tadi ke aki dan ground atau negatif. Yang ke bawah ini ada kabel lagi 3 ini ke DC positif source. Ini bisa dari kunci kontak atau lampu senja atau lampu malam ya. Ini bisa nih, ini speedometer. Pokoknya lampu listrik yang bisa dialirin listrik saat kunci kontaknya on. Nah, tinggal dipilih aja tuh yang paling dekat apa. Lalu blue dan yellow, nih kayaknya fitur terbaru nih. Seperti relay V2 nanti, ini fitur yang nggak ada di V1 ya, relay V1 ini fitur terbaru nih. Ada pas side beam to positif. Ini kalau lampu jauhnya atau saklar pas beamnya itu pakai arus positif ya. Nah, kalau yang kuning ini untuk pas and high beam to negatif. Ini berarti lampu-lampu kekinian nih, motor-motor kekinian kebanyakan udah pakai arus negatif untuk pas beam atau high beamnya. Nah, bisa sambung yang kuning, jadi yang biru atau kuning. Jadi sesuaiin aja dengan motornya ya. Mayoritas sih masih positif. Nah, yang negatif itu apa aja yang kita tahu udah ada Vario dari Honda tuh, Vario terbaru, ada ADV, ada PCX. Dan yang terbaru lagi yang kita tahu ada X-Max New Connected. Nah, atau X-Max terbaru. Kalau X-Max lama dia masih positif. Nah, yang baru itu udah main arus negatif. Oke. Ini jelas banget skemanya, cakep. Detailnya diterangin semua biar gak salah pasang. Kita balik ke depan, lalu kita ke sisi atas. Sisi atas ini dia nerangin apanya ini? Oh, spek ininya ya.
Seperti biasa dia IP68 waterproof red, berarti udah aman untuk main ciprat-cipratan yang agak ekstrim ya IP68 itu. Ada shockproof aerospace aluminium alloys, bahannya aluminium. Ya sama seperti lampunya yang udah ya kita tahu sendirilah bahan aluminiumnya kayak gimana. Finishingnya kayak gimana, halusnya kayak gimana. Lalu ada solid like body structure. Nah, berarti dia kuat tapi enteng. Nah, karena dia pakai bahan alloys atau aluminium. Di bawahnya ini ada keterangan yang kayaknya penting banget. Ini berarti menandakan ini sangat penting kalau dia untuk lampu 100 watt aja. Nah, kebetulan ini Duromoto, jadi lampu Duromoto yang 100 watt. Untuk selama video ini dibikin udah ada 3 tipe Duromoto 100 watt ya. Dari mulai M6, X2 dan X5 tuh 100 watt semua. Bisa nih pakai ini. Lampu merek lain bisa nggak bang? Lampu merek lain selama 100 watt kayaknya bisa deh. Yang penting 100 watt dia minimal. Ya nanti kita tes lah kalau punya lampu lain atau di kolom komentar nanti kalau ada yang mau tes pakai lampu lain bisa banget. Cuma nanti kita tes bakal pakai lampu Duromoto yang 100 watt. Lalu ke sisi kanan. Nah, ini cuma terangin ini sama ya, ini spek ininya, sertifikasinya Duromoto driver switch. Ke sisi kirinya Duromoto dengan link media sosialnya. Oke, gitu aja untuk dusnya. Lanjut kita lihat isi dalamnya. Oke, kita langsung buka aja dusnya. Oh, mantap. Seperti biasa, dusnya dibuka ke atas. Di sini kita bakal dapat, bisa banget nih, paling depan duluan bonusnya, paling atas ya. Jadi udah excited duluan orangnya kalau mau beli ini. Seperti biasa lihat ya, seperti lampu. Dapatnya gantungan kunci kayak begini, keren, modern. Oke, yang udah punya lampu Duromoto pasti udah dipakai ininya. Lanjut kartu garansi di sini. Nah, ini ya biasa ya, nama toko, tanggal pembelian toko, nanti tanggal pembelian konsumen di sini nih. Ini menentukan garansi selama 6 bulan nih kalau di DC. Sini ada SNK-nya ya, kartu garansi. Yang udah beli Duromoto X2, X5, M6 yang bakal pakai driver ini pasti udah punya kartu garansi lah. Lanjut ini ada greeting card dengan stiker eksklusif ya. Oh, berarti keren nih, udah dapetnya seperti beli lampu ya. Oke, lanjut ke sini kita bakal dapet ini apa ini? Oh, ini bracketnya kayaknya. Bracketnya 2 model. Ini bracket apa? Oh, entah kita lihat dulu nih. Kita langsung sini tuh bracket apa ya? Soalnya bentuknya agak unik tuh bracketnya. Nah, di sini kita dapat sebongkah kabel, sebongkah emang sih ini. Segulung kabel yang kalau kita lihat semrawut, tapi ini kayaknya kalau kita buka nggak bakal semrawut ya. Nah, kita beresin dulu. Nah, dia harus masuk dus, mungkin dilibet-libet. Oh, sorry, kesenggol. Nah, kita ke utamanya dulu nih, si driver ultimate. Jadi driver ini nanti bakal gantiin driver yang udah didapat di dalam pembelian lampu ya. Jadi lampu yang driver di lampu itu nggak kepake lagi. Jadi dalam satu kotak ini udah komplit banget. Dia itu udah termasuk relay, driver, dimmer, dan modul strobe dan flip-flop ya. Jadi udah dapat semuanya tuh. Jadi nggak perlu beli relay lagi. Oh ya, yang 5, berarti 5 nih. Kita ulang ya. Kita ulang pertama relay, driver, jadi modul flip-flop, dimmer, dan yang terakhir udah dapat saklar. Mana dia saklar ya? Nah, ini. Saklar juga keren bentuknya. 3 tombol. Jadi nggak usah perlu beli saklar lagi, nggak usah perlu beli relay lagi. Tinggal beli driver ultimate ini udah paket all in ya. Semuanya udah komplit di sini. Lanjut lagi ke drivernya. Ini ciri khas driver yang kecil-kecil juga sama ya, kayak begini motifnya. Ini emblem Duromoto, di sini ada kode produksinya. Ini lumayan besar, tapi kalau dibandingin 2 driver yang bawaan motor ya nggak beda jauh.
Tapi ini kerennya udah paket komplit ya. Jadi unibody, bisa unibody. All in di sini semua. Jadi nggak banyak-banyak perangkat lagi. Cukup satu ini bisa ngehandle semuanya. Gitu. Ini ada kabel keluar, kita bahas satu-satu. Kita dua keluar di kanan, dua keluar di kiri. Nah, keluar atau masuk nanti kita lihat satu-satu. Pertama yang ini ya, sebelah kiri atas. Kalau posisi begini, berarti kiri atas. Kiri atas kita bakal cari kabel ya. Nah, ini kabelnya ini berarti dia ke lampu nih. Nah, nggak fokus. Nah, ini berarti langsung ke lampu nih, soket lampu ya. Nah, ini kita bilang tadi driver bawaannya udah nggak kepake, jadi ini langsung ke lampu. Nah, ini ya, 3 titik. Ini soket waterproof, langsung ke lampu. Lanjut ke kiri bawah, kita lihat kiri bawah ini apa. Nah, kita apa? Oh, sama lampu. Oh iya, lampu kan 2 ya, kiri kanan ya. Satu set 2 ya. Nah, jadi langsung ke lampu. Nih, berarti ini output ya. Berarti ini outputnya. Outputnya di sini. Output ke lampu. Cakep sih ini. Saya pikir tadi satu dicabangin di ujung, nggak taunya dicabangin langsung dari drivernya di sini. Berarti sebelah kiri ini output ya. Maksudnya output tuh harus keluar ke lampu. Nah, itu lanjut lagi ke sebelah kanan atas. Nih kabelnya udah mulai warna-warni. Nah, bagusnya warna-warni ya, nggak satu warna. Jadi gampang bikin skemanya, gampang ngatur-ngatur kabelnya kalau mau ngurut. Ini jauh juga ini deh. Ntar ya. Ntar. Oke, lanjut. Akhirnya ujungnya ketemu juga karena kabelnya lumayan panjang tadi. Nih. Di sini ada kabel warna biru dan kuning. Nah, ini pertama kita bahas kabel kecil dulu. Tadi kan ada keluar 2 macam kabel ya. Nih di sini nih. Ada kabel hitam gede, ada kabel kecil-kecil. Nih output inputnya. Berarti ini input ya. Kuning biru tadi itu, yang kuning itu untuk pas beam negatif. Nah, ini motor-motor kekinian yang pakai pas beam negatif atau saklar lampu jauhnya negatif. Pakai warna kuningnya disambungin. Kalau masih model pas beamnya positif, kabel birunya yang disambung. Nah, jadi opsional. Nah, bisa ke universal motor sekarang nih. Jadi nggak perlu tambah-tambah relay lagi untuk ngubah arus. Jadi langsung dikasih 2 begini. Oke, itu untuk kabel yang kecilnya. Tadi kan masih di kanan atas ya. Ini lanjut lagi keluaran kabel, keluaran input ya, berarti tetap. Ini lanjut ke sini, dia ada soket ini nih. Soket waterproof lagi ketemu yang udah disambung. Lanjut ini nyambung ke ke saklarnya. Saklarnya cakep. Finishingnya kalau bisa dilihat, nah itu dia. Finishingnya alloy ya, bukan plastik. Ininya lembut. Nah, yang kita penasaran kenapa dia harus dipakein ini? Kenapa harus ada soket di sini? Ya kan? Ini kan padahal udah PNP ya, udah nggak mungkin pakai saklar lain nanti. Tapi tanda tanya nih, Duromoto bakal nyiapin apa nih kalau nyiapin soket di sini nih. Kita tunggu aja inovasi selanjutnya ya. Nih. Ini kayaknya bakal ada kejutan nih kenapa dipakein soket di sini nih. Nah, kan dia bisa langsung. Karena kan emang mau pakai apa lagi? Pakai saklar yang biasa, yang model lama nggak bisa. Dia kan modenya cuma 3. Sementara ini modenya kalau di total ada 6 di 3 saklar ini. Ya, kita tunggu Duromoto ya. Bakal ngasih kejutan apa di 2024. Lanjut, kita ngomongin saklar. Kenapa jadi ngomongin soket doang? Saklarnya ini bentuknya kecil, simpel. Ada logo DM di sini. Nih ada 3 tombol. Kita bakal liatin. Nah, jelas nggak tuh? Fokus. Nah, kita fokus ke tombol-tombolnya ini. Dia ada 3 tombol.
Ini bahannya karet ya, atau lembut lah ini. Nggak cuma kayak plastik murahan. Dia ini bahannya kayak karet nih. Nih, nah suaranya juga cakep. Nah tuh, suara dari kliknya. Terkesan mahal ya. Nah, suara kliknya mewah banget. Oh, nggak dapat fokusnya lagi. Nah, di sini ada tulisan, ada LH dan logo plus, ada V3, logo min, ada tombol logo listrik di sini dan logo on off. Nah, ini pasti on off nih di sini nih. Jadi kalau kita baca, sebentar kita cari contekan dulu ya. Kita cari contekan dulu. Takutnya salah nanti banyak yang komen. Salah bang, tombolnya bukan buat itu, tapi buat ini. Nah nanti kita cari contekan dulu. Kita lupa soalnya. Oke, jadi untuk saklar LH ini, oh enggak, kita mulai dari sini nih, karena on-off-nya di sini ya. Jadi yang ini nih, 3 saklar ini punya 6 fungsi. Karena logonya double-double ya. Dia punya 6 fungsi. Nah, pertama di sini logo on-off. Nah, jadi cara ngaktifinnya untuk ngidupin lampu, on-off-nya apa namanya ini? Dipencet lama untuk ngidupin atau matiin lampu. Nah itu ya, long press atau pencetnya agak lama. Nah untuk logo atasnya apa bang? Nah logo atas ini untuk ngaktifin mode strobo dan flip flop. Caranya gimana? Caranya pencetnya sebentar aja, cuma klik dah. Klik, jadi klik pertama itu untuk mode strobo, balik lagi ke mode flip flop tinggal klik lagi. Kayak begitu. Oke, ini untuk tombol pertama fungsi-fungsinya nanti bakal kita coba juga ya. Kita coba di lampu langsung gimana dia cara kerjanya. Lanjut ke logo V3 ini. V3 dan min. Jadi untuk V3 ini kalau kita pencet sebentar kayak begitu, nanti dia bakal ngaktifin mode ketiga lampu. Mode ketiga itu standarnya nggak bisa dirubah ya. Mode ketiga lampu itu berarti yang dual on ya. Kuning dan putih nyala bersamaan. Jadi kalau kita giniin, kuning dan putihnya nyala bersamaan. Begitu. Lanjut lagi. Kalau mode di tengah ini kalau kita pencet lama, nah misalnya kita pencet gini lama, dia itu ngaktifin dimmer. Dimmernya min itu berarti dimmernya itu turunin sinarnya. Jadi sinarnya tuh diredupin gitu, simpelnya. Punya 5 tingkat, kalau mini berarti dia dari paling terang, misalnya 100% gitu, sinar 100% atau keluarannya 100 watt. Kalau kita pencet lama, dia bakal nurunin dikit-dikit. Estimasi tuh sampai yang paling minimal itu di sinarnya 10% dari daya maksimal si lampu. Gitu. Oke, itu fungsi di tombol tengah ya. Lanjut untuk tombol terakhir di sini ada tulisan LH dan min. Nah, apa ini fungsinya? Di sini fungsinya kalau kita pencet sebentar, nah kayak gitu, dia tuh ke mode low dan high. Jadi pertama kita pencet dia ke mode low itu putih. Nah, lanjut lagi kita pencet lagi. Nah, kayak gitu dia langsung ke mode high. High-nya itu kuning sesuai lampu Durmoto ya. Kalau kita pencet lama di sini ini ada tanda plus, berarti dia bakal naikin dimmer dari yang paling redup ke paling terang. Misalnya dari 10%. Dari 10% dia bakal naik pelan-pelan 5 step ya. Dimmer itu punya 5 step. Mungkin dari misal 10% yang paling redup, dia bakal naik terus sampai ke 100%. Mungkin ada yang 50%, ada yang 75%, ada yang 25% kayak gitu. Nah, untuk persentasenya nanti kita langsung coba aja biar penasaran. Dan ini berarti ya. Berarti tadi mana bracket?
Ya, berarti tadi bracket itu untuk kita pasangin ke sini kayaknya. Nah, boxnya. Nah, jadi bracketnya ini, nah posisinya ada dua berarti ya. Ini ada 4 baut, 4 lubang baut nih, dikasih baut cadangan 4 biji juga. Atau kalau di mobil bisa pakai 3M kayaknya. Pakai stiker 3M biar lebih rapih ya, nggak perlu mikirin baut. Atau kalau di motor outdoor kayaknya agak susah ya. 3M-nya bisa, cuma pakai yang khusus outdoor kayaknya bisa ditempel juga. Nah, tapi disediain bracket di sini oleh Dromoto nih 2 model. Nah, kita buka. Nah, kayak gini. Oh, fokus hilang terus. Nah, tadi atasnya gini. Nah, berarti dia pasangnya seperti ini. Nah, ini bautnya 4 ya. Langsung tempel di sini. Nah, ini berarti kalau begini, kalau di motor kalau kita nggak salah ini pasangnya di baut holder apa ya? Di baut eh, ke stang apa namanya, dudukan handle itu tuh. Nah, baut yang ukuran 8 di handle nih berarti masuknya ke sini. Lalu bracket kedua itu, kita lihat. Nah, bracket kedua ini kayak begini, berarti pasangnya kalau di posisi atas begini. Nah, kalau nggak salah ini ke spion karena lubangnya lumayan besar nih. Berarti ini masuk ke lubang spion. Nah, defaultnya gitu ya. Ini masuk ke lubang spion. Kalau ini ke baut apa namanya? Ke baut handle tuh, handle kopling atau handle rem belakang. Kan ada baut tuh yang buat ngunci ke stang atau stang-stang telanjang tuh. Stang-stang naked, motor-motor naked kan bisa tuh dia. Nah, motor pairing juga bisa ya kan, kelihatan itunya. Kecuali motor-motor bebek, motor-motor yang stangnya ketutup baru nggak bisa. Harus pakai model gini. Cakep, disediain 2 begini. Bahannya juga bukan plat yang murah, platnya tebel. Finishingnya juga cakep ininya. Nice, detail yang bagus. Oke. Sikring udah, sikring saklar udah. Tadi ada ini lagi ya. Terakhir kabel yang ke bawah, kanan bawah tadi kita nyebutnya. Ini kita tarik ke bawah. Ini ada nih kabel yang kebuka nih, yang di luar. Ini ada kabel warna merah ya. Merah atau oranye ini? Merah ini ke arus kontak. Atau bisa ke arus, pokoknya arus yang positif dari kontak. Bisa ke lampu senja atau kabel-kabel lain, pokoknya yang ngeluarin arus positif saat kontak di on. Nah, ini lanjut ke kabel yang hitam tadi. Ini kita tarik lagi. Di sini ada label ininya, aspeknya. Di sini yang berarti ini terakhir yang ke aki. Nah, berarti ini kabel-kabel input ya. Berarti yang sebelah kanan itu kabel-kabel input untuk ke lampu, yang sebelah kiri tadi 2 ke lampu ya. Di sini kabel merah positif aki, lalu hitam negatif aki, atau ke body atau ke body, ke rangka atau ke masa ground lah tulisannya. Tentunya disertain sikring waterproof, bukan waterproof sikring ya, maksudnya slotnya tempat sikringnya waterproof. Di sini udah disertain sikring berapa ampere, 15 ampere ya. Oke, ini sikring yang model kecil. DX mini apa DX mini? Apa micro ya? Ya pokoknya DX yang kecil, yang tancap. Wah, keras. Langsung tutup lagi. Oke. Ini kita bakal tes lampunya. Drivernya ke lampu. Saksikan terus. Pencet lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa strobe juga. Bisa flip flop juga.